Halo, selamat pagi Sobat Traders. Oke, pada video ini saya akan membahas untuk market review dan analisa mingguan Forex, Gold, dan juga oil ya. Oke, untuk periode di minggu pertama bulan Mei. Oke, tanggal 1 sampai tanggal 5 Mei 2023. Sobat Trader, untuk hari ini, hari Senin, ya, di hari pertama di minggu ini, market sebagian besar di seluruh dunia libur ya, karena May Day atau Hari Buruh Internasional. Kita lihat di sini di kalender ekonomi Java Global Futures, di sini banyak sekali ya, di Asia, Eropa sampai ke benua Australia juga ini mengalami libur ya. Oke. Lalu Sobat Traders, hari Senin ini di Amerika tetap buka seperti biasa. Kita lihat ada data ISM Manufaktur PMI jam 21 atau jam 9 malam nanti malam ya. Itu datanya diprediksi ada kenaikan dari previousnya ya, dari 47 naik, diprediksi naik dari sebelumnya 46. Kemudian kita lihat ISM Manufaktur Employment yang medium juga diprediksi ada kenaikan. Jikalau nanti sesuai dengan perkiraan, karena ISM Manufaktur ini data high impact ya Sobat Traders, bisa memberikan dukungan untuk dolar. Tapi Sobat Traders, minggu ini bisa diperhatikan bahwa fokus utama minggu ini adalah menurut saya bukan hanya data-data pribadi yang harian ya, tapi lebih kepada memperhatikan pada hari Rabu, yaitu pertemuan Fed ya. Jadi Rabu di Amerika atau Kamis pagi akan ada pengumuman dari pertemuan Fed meeting itu ya, atau FOMC meeting. Jadi kita fokus ke sana saja ya. Pada tanggal 3 Mei, hari Rabu di Amerika, atau berarti Kamis dini hari tanggal 4 ya, tanggal 4. Meskipun di Rabu malam di sesi Amerika atau New York itu ada data ADP Non-Farm Employment Change, lalu ISM Non-Manufacturing PMI. Tapi karena pada hari Rabunya ada pertemuan Fed ya, jadi sebaiknya kita fokus kepada pertemuan Fed tersebut, yaitu kita lihat di sini jam 1 dini hari ya, Kamis 1 dini hari Fed Interest Rate Decision akan mengumumkan apakah ada kenaikan suku bunga. Diprediksi naik ya, dari 475 menjadi 5,0 atau naik 0,25% atau 25 basis poin. Lalu pukul 1.30-nya press conference ya dari ketua Fed ya, yaitu Jerome Powell. Nah, ini penting sekali ya Sobat Trader untuk bagaimana berikutnya, apakah Fed masih ada sinyal kenaikan suku bunga. Itu yang penting Sobat Trader. Kalau masalah kenaikan suku bunga memang ini sudah diprediksi untuk yang sekarang. Yang penting adalah apakah signal berikutnya ada kenaikan suku bunga lagi atau suku bunganya sudah cukup gitu ya, sehingga berikutnya mungkin akan dicoba untuk dinormalisasi. Oke Sobat Trader, jadi fokus di FOMC meeting Kamis dini hari. Lalu ke hari Jumat ya, Jumat malam di sesi Amerika ada data yang biasa dikenal, yaitu data tenaga kerja di setiap minggu pertama setiap bulan, yaitu adalah data non-farm payroll pada hari Jumat ya. Kita langsung fokusnya saja non-farm payroll. Nah ini ya Sobat Traders, diprediksi hasil pertambahan hasil pertambahan pekerjaan di bulan April ini agak menyusut daripada sebelumnya ya. Kita lihat non-farm payroll-nya juga lebih kecil daripada previous. Lalu untuk unemployment-nya juga ya, diprediksi ada kenaikan unemployment-nya, unemployment rate ya. Jadi tingkat penganggurannya itu agak naik sedikit. Jadi non-farm payroll untuk minggu ini kalau sesuai dengan perkiraan ini kurang bagus ya, bisa jadi melemahkan US dollar. Oke Sobat Trader, sekarang setelah kita membahas fokus market atau fundamental, kita akan bahas untuk teknikal ya. Oke Sobat Traders, ya untuk teknikal kita akan bahas yang pertama adalah dari dolar index dulu. Oke Sobat Trader, dolar index daily di sini saya pakai MetaTrader 5 ya. Oke, Sobat Trader bisa melihat bagaimana pergerakan dolar minggu yang lalu mengalami kenaikan, meskipun kenaikannya tidak membentuk higher baru ya, tapi paling tidak ada higher low. Kita lihat sini low minggu lalu ya lebih tinggi daripada low di bulan April ya. Jadi low-nya itu naik. Kita lihat sini, ini adalah salah satu ciri untuk
reversal ya. Kalau lagi turun bisa reversal. Cuma belum ada kepastian untuk bullish karena high-nya masih ketahan di high sebelumnya. Tapi kalau kita lihat Sobat Traders, ini ada pertanda ya untuk dolar kemungkinan akan ada kenaikan ya. Kita lihat kalau memang nanti naik hasilnya untuk FOMC bisa jadi akan mengincar di sini pantulan-pantulan harga di sini ya Sobat Traders, kira-kira 102.33 adalah target yang kemungkinan akan dikejar untuk US dollar. Tentunya ini kalau memang signal kenaikan suku bunga itu sesuai harapan ya. Oke, setelah dolar maka kita bisa ke major currency. Oke, major currency kita lihat sini untuk pound sterling. Nah, pound sterling ini cukup beda ya kalau dolarnya memang menguat, tapi pound sterling minggu lalu juga menguat. Kita lihat saja pada candle daily pada Jumat minggu lalu, ini adalah bullish engulfing Sobat Traders. Bullish engulfing ya, ditutup di level 1.2566 dan sudah break high. Ini adalah tertinggi pada April ya, bulan April yang lalu 1.2544 dan close daily minggu lalu 2566. Jadi sudah break ya, confirm break gitu ya. Oke Sobat Trader. Jadi apa yang terjadi dengan pound sterling, kecenderungannya ya potensinya memang masih bullish ya. Jadi target berikutnya kemana, kita mesti melihat historical data ya. Jadi targetnya high yang terakhir di sini 26657 ya Sobat Traders. Ini adalah targetnya ya Sobat Traders. Oke, saya akan berikan tandanya. Nah ini ya 25 ya. Oke, ini Sobat Trader ya, 25657 target yang akan dicapai untuk pound sterling pada minggu depan. Oke, sekarang kita ke euro. Oke. Ya, kita ke euro ya. Nah, euro ini berlawanan persis dengan dolar ya Sobat Traders. Jadi kalau indeks dolar tadi naik, euronya melemah. Kita lihat di sini ya, sejak naik pada awal-awal minggu, kemudian terpangkas ya, meskipun masih konsolidasi, low-nya masih ketahan. Jadi bagaimana? Kita lihat juga pada stokastik di sini, kecenderungannya adalah turun untuk euro USD. Tapi perlu diperhatikan untuk low-nya mesti break dulu ya. Ini ada pantulan harga dan ini ada pantulan ke bawah. Jadi kira-kira 1.0971 adalah supportnya ya. Jikalau di break, penurunan berikutnya akan mengincar 1.0919 ya. Demikian Sobat Trader. Sementara untuk kenaikannya Sobat Trader perlu perhatikan. Nah, kalau level ini ditembus 1.0445 ya, 1.1045 kalau ditembus maka dia akan naik. Tapi kalau 1.0971 di break maka dia akan cenderung turun untuk euro USD. Lalu untuk Australian dollar kita lihat ya, untuk Aussie pada hari Selasa besok ya, hari Selasa minggu ini ada pertemuan RBA ya, pertemuan RBA atau Reserve Bank of Australia. Jadi prediksi juga akan menaikkan suku bunga lagi. Nah kalau demikian bisa jadi memberikan penguatan buat US dollar, untuk Australian dollar. Tetapi tentunya market juga masih wait and see, menunggu The Fed juga ya Sobat Traders. Karena kalau The Fed naikin suku bunga lagi berarti tingkat suku bunga dolar juga cukup besar ya, dan lebih besar daripada RB. Oke, jadi Sobat Trader bisa lihat sini Australian dollar bergerak cenderung konsolidasi. Nah, kalau konsolidasi seperti ini sepertinya memang ada yang ditunggu ya Sobat Traders. Dan kalau break low support 06575 maka dia akan cenderung bearish. Tapi kalau kita lihat di sini ya, ada pantulan dari area oversold ya. Kita lihat Sobat Trader ada pantulan dari area oversold di daily, kemudian juga ini ada candle rejection ya. Nah, dibutuhkan satu candle nih. Kalau satu candle ini close di atas candle pin bar ini, maka bisa jadi arahnya untuk Australian dollar ya, AUD
USD cenderung naik ya sobat traders. Oke. Oke, sekarang kita ke USD Japanese Yen. Nah, sobat traders, USD Japanese Yen ini melonjak tajam pada hari Jumat yang lalu ya, minggu kemarin akhir pekan. Kenapa? Karena keputusan Bank Sentral Jepang BOJ yang tetap mempertahankan suku bunga rendah ultra low minus 0,1% sesuai perkiraan itu melemahkan mata uang yen. Nah, USD menguat terhadap yen Jepang, melonjak sampai hampir 300 pip ya, sekitar segitu ya pada hari Jumat yang lalu. Kita lihat secara teknikal, ini adalah higher high, dan membentuk higher high lagi ya. Ini ada low, higher low, higher low, higher low. Jadi ini adalah bullish trend. Nah, target berikutnya secara teknikal bisa jadi untuk minggu ini akan mengejar ya, di sini sudah saya tandai, yaitu sekitar 13779. Jadi peluang untuk buy USD Japanese Yen masih terbuka dengan mencari area-area koreksi tipis ya, baru naik lagi. Jadi ini peluang ya sobat traders, untuk sobat trader mencari peluang cenderung buy ya untuk USD Japanese Yen pada minggu ini. Oke sobat trader, sekarang yang ditunggu-tunggu adalah gold ya. Oke, bagaimana dengan pergerakan gold? Kita lihat pada minggu ini gold memang ya masih menunggu kepastian dari Fed meeting ya sobat traders. Oke, jadi sobat traders lihat pada minggu yang lalu bagaimana gold ini konsolidasi. Ini adalah high-nya ya, high yang dalam 2 minggu ya masih bertahan high-nya, yaitu di 2009 sampai 2014. Di sini high-nya sobat traders. Sobat trader bisa lihat ya, saya bisa tandakan di sini. Oke, ini adalah area ya, areanya. Ini area supply ya sobat traders ya. Oke, ini supply. Oke, lalu ini untuk demand area. Jadi harga masih bolak-balik ya, masuk ke area 2009-2014 ke pantul, masuk ke 1970-80 ke pantul lagi. Jadi sobat ada perhatikan area kalau turun ke 1980 ke 970, perhatikan apakah ada penembusan ya, maka akan down. Tapi kalau candle seperti ini, candle rejection, maka akan berbalik naik. Dan sampai hari Rabu nanti ya, FOMC meeting atau keputusan suku bunga kemungkinan masih akan naik turun dengan support resistennya 1970-80 dan resistennya 2009-2014. Demikian sobat traders. Jadi masih ada peluang untuk trading ranging ya area. Jadi buy di area dekat support ini ya, tunggu ada pantulan harga, cari di time frame kecil H1 H4 ya. Lalu buy ya sampai mendekati area resisten. Nanti kalau ada pergerakan harga mendekati resisten dan ada rejection pantulan ya dari area resisten ini, maka bisa open posisi sell. Demikian bisa diambil peluang tersebut sampai menjelang pengumuman suku bunga. Demikian sobat traders untuk market review analisa mingguan market forex ya. Dan oh ya, oil juga bisa saya bahas untuk oil ya sobat traders. Buat sobat traders yang trading oil ya, saya akan bahas juga ya. Oke, kita lihat ya. Nah, oil pada minggu yang lalu berhasil menutup gap ya sobat traders, gap yang sempat terjadi di bulan April, akhir Mei ke awal April ya, sudah ditutup gapnya. Oke, dan di akhir pekan ada bullish engulfing sobat traders ya. Ini adalah low pada minggu yang lalu dan ini candlenya berhenti di sini dan ini ada bullish engulfing. Artinya apa? Berarti secara teknikal penurunan sudah mencapai target untuk tutup gap dan kemudian naik. Jadi diprediksi ini akan naik sobat traders karena sudah ada bullish engulfing dari area support. Oke, jadi kemungkinan besarnya untuk oil akan naik seperti ini ya. Kita akan mengincar level ke segini ya, 7793 sampai ke level 79. Oke sobat traders, demikianlah analisa forex, gold dan oil. Semoga ini membantu sobat traders dalam membuat
trading plan, Sobat Traders. Oke, buat yang belum trading atau belum punya akun di broker lokal, nah gabung bersama kami di Java Global Futures, broker lokal terpercaya yang memberikan support-support yang Anda butuhkan. Oke, trade by yourself and safe trading.